Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mina Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mina Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mina Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh, udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mina Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mina Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng poluan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa?
Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ? Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singgung bergaul dengan napi. Adita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Adita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu.
Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi cyanida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso.
Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya gak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum
karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit perbaiki. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopisianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh, udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati.
Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalut sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ?" Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng poluan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso.
Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya.
Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalut sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang.
Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana? Lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi.
Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso.
Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Sritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan.
Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh capek deh, udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar tapi sekarang dia mau PK lah, gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso.
Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari Tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar.
Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok.
Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Utoh Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Utoh Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023.
Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalut sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng poluan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu.
Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta, mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya, Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold: Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal.
Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ.
Ngangguk. Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ? Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya gak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding
Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Sritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana? Lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu.
sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana.
Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh, udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya.
Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang.
Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebetulnya tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya.
Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk. Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya pak, tolong pak jangan dipindahin, saya gak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang.
Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi.
Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu, sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalut sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso.
Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan.
Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh capek deh, udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar tapi sekarang dia mau PK lah, kerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng poluan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso.
Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar.
Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya pak, tolong pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok.
Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Utoh Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Utoh Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya,
Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu.
Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta, mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Adita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Adita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Adita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum.
Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi cyanida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu, sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk. Yakin,
100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ? Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya gak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi.
Ardita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit perbaiki. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia membela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu.
sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mina Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mina kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana.
Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Sritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh, udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya.
Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang.
Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Utoh Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Utoh Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Utoh Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Utoh Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Utoh Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Utoh Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Utoh Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Utoh Hasibuan. Edi menyatakan Utoh berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Utoh tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Utoh sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana? Lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Utoh Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja.
Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, gerasi lah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso
imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Kavi and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Sritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Kavi and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa?
Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Utut tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Utut sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu, gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Utut Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh, udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Utut Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Utut. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu, sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Utut Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga.
Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu,
keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya pak, tolong pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara.
Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Utoh Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Utoh Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara.
Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng poluan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain.
Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta, mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum.
Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi cyanida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk. Yakin,
100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ? Iya pak, tolong pak jangan dipindahin. Saya gak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana.
Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbaiki. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi cyanida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati.
Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso.
Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya.
Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk. Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya pak, tolong pak jangan dipindahin, saya gak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang.
Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi.
Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalut sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso.
Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus korupsi Rida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan.
Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana? Lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh capek deh, udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar tapi sekarang dia mau PK lah, gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu, sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso.
Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar.
Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok.
Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masuk berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Utoh Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Utoh Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya,
Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalut sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng poluan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu.
Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal.
Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi cyanida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ.
ngangguk. Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ? Iya pak, tolong pak jangan dipindahin. Saya gak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso, Hidayat Posta mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Posta menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana.
Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbaiki. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sinida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati.
Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso.
Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya.
Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. "Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna," akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang.
Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari Tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Utoh Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Utoh Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Utoh Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Utoh Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Utoh Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Utoh Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Utoh Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Utoh Hasibuan. Edi menyatakan Utoh berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Utoh tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Utoh sekali-kali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Utoh Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi.
Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, "Kecoa dilarang ganggu." Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. "Gak pengen pindah," Jessica sebut. "Enggak. Masih betah juga. Yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ." Ngangguk. "Yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak." "Itu buat kamu loh, gak mau." "Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian? Kan udah 3 tahun di situ." "Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain." "Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan." Intinya tetap gak mau dia. "Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ. Yakin tetap di situ?" "Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin. Saya nggak mau dipindahin campur-campur orang." Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Adita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso.
Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul It's Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mirna Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi sianida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Otto Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Otto Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Otto Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi sianida Mirna Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan.
Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng Polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok. Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso.
Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mina Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mina kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum, karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Hadita Febriani Siritonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut membuat publik meragukan Jessica sebagai pembunuh Mina Salihin di tahun 2016 silam. Dilansir dari tribunnews.com, Ardita diyakini sebagai sosok yang merekam aktivitas Jessica selama di penjara. Video tersebut akhir-akhir ini jadi sorotan karena masuk FYP. Ardita berhasil mengabadikan kegiatan Jessica ketika masih berstatus mahasiswa sekitar 4 tahun lalu. Kala itu Ardita bersama teman mahasiswa lainnya dari Universitas Negeri Jakarta memberikan pelatihan kepada narapidana. Menurut dia, Jessica sosok yang cerdas, mau belajar dan tidak pelit berbagi. Itu terlihat saat ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya menggelar pelatihan membuat bantal. Diakui Dita, sikap Jessica membuatnya kagum. Selama kegiatan, Dita menilai Jessica lebih aktif dari warga binaan lainnya. Makanya Dita dan teman-temannya tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara pada persidangan tahun 2016 atas kematian sahabatnya Mina Salihin yang dikenal publik sebagai kasus kopi cyanida. Bahkan untuk itu ia melakukan upaya banding hingga mengajukan peninjauan kembali hingga 2 kali. Namun hasilnya nihil. Ia tetap dinyatakan bersalah. Vonisnya pun tak berubah, yakni 20 tahun penjara. Pidana kasus kopi cyanida Jessica Wongso tahu jika pengacaranya Utoh Hasibuan tengah diserang oleh ayah Mina Salihin, Edi Darmawan. Karena hal itu, wanita yang tengah mendekam di penjara itu membela Utoh Hasibuan lewat surat yang ditulis dari dalam penjara. Surat Jessica itu ditulis tanggal 10 Oktober 2023. Dalam suratnya, Jessica Wongso menyatakan bahwa Utoh Hasibuan masih menjadi pengacaranya hingga saat ini. Dalam suratnya, Jessica Wongso turut menyinggung soal harta yang dijual demi bisa membayar pengacara saat sidang kasus kopi cyanida Mina Salihin. Saya, Jessica Kumala Wongso, dengan ini menyatakan bahwa Pak Utoh Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Utoh Hasibuan memberikan pelayanan pro bono untuk permasalahan hukum. Jika ada pernyataan kalau saya, ayah, ibu, keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Utoh Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar.
Dari lubuk hati paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Otto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati, dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Edi Darmawan menyatakan bahwa ibu dan ayah Jessica Wongso sampai menjual rumah dan ruko untuk membayar Otto Hasibuan. Edi menyatakan Otto berbohong dengan mengaku tak mendapat bayaran dari Jessica. Dia bohong itu nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia, kata Edi Darmawan. Edi menyatakan agar Otto tak bersikap seenaknya pada dirinya. Biar Otto sekali-kali, anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya? Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Ntar kalau anak dia kena gimana, lu rasain. Jangan sombong bilangin, kita nggak lama hidup toh, kata Edi Darmawan. Edi memahami ucapan Otto Hasibuan yang terus menyatakan bahwa Jessica Wongso tak bersalah atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Udah pastilah orang dia pembela kok mau cari duit. Ini masih dikutak-katik aja. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah. Gerasilah sama Jokowi, kata Edi. Sedangkan Otto Hasibuan mengatakan keyakinan bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum pahit di dalam, kata Otto. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah, tambahnya. Tulisan di kamar Jessica Wongso usai kasus kopi sianida, tolak gabung dengan napi, rutin meditasi. Beredar video Jessica Wongso menolak pindah sel setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Setelah terbukti bersalah dalam kasus Mirna Salihin, Jessica Wongso dipenjara selama 20 tahun di rutan Pondok Bambu. Sebelumnya ramai beredar video Jessica Wongso sedang duduk diduga di dalam kamar sel yang ia tempati. Dalam foto, tampak Jessica memakai baju hijau motif garis-garis putih. Penampilannya juga dipadu celana abu-abu. Sementara rambutnya dikuncir belakang. Ia duduk di kasur yang dibalur sprei merah ditemani seorang pria. Tampak di kamar tersebut terdapat satu papan diduga pintu warna merah. Terlihat pintu itu bertuliskan, kecoa dilarang ganggu. Uniknya tulisan peringatan tersebut disertai emotikon marah. Foto Jessica Wongso dengan penampilan seperti itu sama dengan foto dirinya bersama tim pengacara Hidayat Bostam. Foto tersebut juga diposting akun Hotman Paris untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 untuk Jessica Wongso. Selain foto, beredar pula video ketika Jessica Wongso menolak dipindah dari sel tersebut. Gak pengen pindah, Jessica sebut, enggak. Masih betah juga, yang penting gak disatuin sama orang lain, gak mau. Masih tetap pengen di situ, ngangguk, yakin, 100%. Saya kalau mau pindah, saya sudah minta, ini enggak. Itu buat kamu loh, gak mau. Enggak, kamu tetap mau di ruangan yang segitu sendirian, kan udah 3 tahun di situ. Iya, tapi kan saya bisa duduk, bertapa, bisa meditasi, bisa ngapa-ngapain. Meditasi? Iya, kamu bisa meditasi. Bisa meditasi, bisa baca buku, bisa ngomong bareng polwan. Intinya tetap gak mau dia. Kenapa? Tadi saya menawarkan sendirian di situ, yakin tetap di situ. Iya Pak, tolong Pak jangan dipindahin, saya nggak mau dipindahin campur-campur orang. Mengutip dari Tribun Medan, Otto Hasibuan bercerita bahwa Jessica Wongso justru rutin melakukan kegiatan bersama warga binaan atau narapidana atau napi yang lain. Hal ini justru berbeda dari ucapan Jessica Wongso yang menolak digabung dengan napi lain di Pondok Bambu. Sementara itu beberapa hari lalu, Jessica Wongso ulang tahun yang ke-35, tim pengacara Jessica Wongso Hidayat Bostam mengatakan Jessica dalam kondisi sehat. Ia mengatakan selama 7 tahun mendekam dalam sel, Jessica masih menjadi pribadi yang murah senyum. Bostam menekankan selama ini Jessica Wongso tak pernah memiliki tatapan kosong. Menurutnya Jessica rutin menjalani rutinitas di dalam penjara. Viral curhatan mahasiswi magang soal sifat asli Jessica Wongso di lapas, ngaku sempat syok.
Viral curhatan mahasiswi magang yang membeberkan sifat asli Jessica Wongso di dalam lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Curhatan seorang mahasiswi yang sempat magang di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu tempat Jessica Wongso itu pun viral. Dalam curhatannya, mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga itu mengaku bertemu beberapa kali dengan Jessica Wongso. Saat melihat secara langsung kehidupan selama di lapas, mahasiswi ini pun membeberkan sifat asli Jessica Wongso. Kesempatan langkah bertemu Jessica Wongso pasca kasus kopi sianida viral dibagikan seorang mantan mahasiswi bernama Ardita Febriani Silitonga. Wanita yang kerap disapa Dita itu mengurai cerita saat ia ketemu dan berbincang langsung dengan Jessica Wongso. Momen pertemuan Dita dengan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin itu terjadi di tahun 2019. Kala itu Dita masih berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan praktek kerja di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dalam akun TikToknya, Dita Yu mengunggah sederet momen kebersamaan dengan Jessica Wongso. Postingan Dita pun tergolong FYP hingga ramai mendapat atensi. Publik dibuat terkejut dengan cerita Dita soal sifat asli Jessica Wongso yang jarang tersorot kamera. Terlebih, belakangan ramai berboncolan pendukung Jessica Wongso imbas viralnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Gara-gara kasus pembunuhan Mirna kembali ramai diperbincangkan, Dita pun teringat dengan momen 4 tahun lalu, yakni saat ia dan teman-temannya di UNJ berkesempatan bertemu Jessica Wongso. Pertama kali melihat Jessica Wongso, Dita dan rekan-rekannya dibuat tak percaya dengan citra sang terpidana di tahun 2016. Hingga akhirnya Dita mengaku tak percaya jika Jessica adalah pembunuh Mirna. Aku bersama teman-temanku melihat nyata betapa baik dan ramahnya seorang Kak Jessica. Memang tidak percaya juga dia tega membunuh temannya Mirna, akui Dita. Lebih lanjut, Dita menceritakan bagaimana sikap Jessica Wongso kepada para mahasiswa yang datang. Jessica langsung menawari para mahasiswa agar makan kiriman dari ibunya. Selain ramah, dia juga nggak pelit ketika mamanya berkunjung pasti bawa makanan dan dia selalu tawarkan dan bagi makanannya ke kami, ungkap Dita. Berkegiatan beberapa hari di lapas, Dita dan teman-temannya melakukan banyak hal, termasuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dengan para napi. Di momen itu, ternyata Dita dan mahasiswa lainnya dilarang sering-sering mengabadikan momen bersama Jessica Wongso. Mengetahui hal itu, Jessica Wongso tak kecewa. Jessica justru yang aktif memotret momen para mahasiswa bersama para narapidana. Meskipun tak banyak berfoto dengan Jessica, Dita terharu karena banyak foto hasil jepretan Jessica di kameranya. Ini Kak Jessica yang fotoin karena waktu di lapas gak bisa bebas foto dengan Kak Jessica. Jadi dia maunya tukang foto aja. Waktu itu kami berpelatihan bikin bantal di lapas, kata Dita. Diungkap Dita, Jessica adalah sosok yang mau belajar dan cerdas. Bahkan saat di lapas, Dita sempat kalah saing dengan Jessica Wongso. Dita tak tahu bahwa Jessica adalah guru bahasa Inggris di penjara. Terkait sosok Jessica, Dita mengaku kagum karena rupanya Jessica menjadi andalan para napi di sana. Bahkan dilihat oleh Dita, Jessica adalah napi yang paling aktif berkegiatan dibanding. Dicap psikopat, Jessica tak singko bergaul dengan napi. Ardita Febriani Silitonga buka-bukaan soal pengalamannya berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Nama Jessica di tahun 2023 ini kembali jadi bahan perbincangan. Hal itu tak lepas dari penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and